surga, bersyukur dan terima kasih pada hari ini ya Tuhan. Oleh karena kemurahan dan penyertaan Tuhan, kami boleh ada hingga hari ini. Sekalipun melalui Zoom, tapi kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bersyukur ya Tuhan buat segala keberadaan kami pagi hari ini. Sebentar kami akan mendengar bagian dari kebenaran firman. Engkau memberkati Ibu Putu yang akan menyampaikan. Juga Tuhan memberkati setiap kami yang akan mendengar. Tuhan buka setiap mata hati kami, sehingga firman yang boleh kami dengar, sungguh boleh kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, selamat malam semuanya. Apakah suara saya bisa didengar jelas? Jelas. Ya, karena di sini signalnya kadang up and down. Baik. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, ya, saya sebetulnya, berat sekali beban ini ya. Saya berdoa kalau bisa Tuhan, biarlah tugas ini berlalu daripadaku. Berapa waktu yang lalu, saya WA Pak Tim. Pak Tim, kalau bisa, saya tidak siap loh. Saya jangan dikasih tugas ini. Tapi Pak Tim tetap menjawab, "Nggak apa-apa Bu, masih lama kok waktunya. Siapkan aja." Tapi waktu itu terus berjalan. Semakin lama, semakin dekat. Saya juga belum siap. Awal bulan, waktu ada tugas renungan firman Tuhan yang tiap hari kita 3 menit itu, saya WA Pak Tim lagi. Pak Tim, sungguh loh saya ini belum siap, blank rasanya. Pak Tim jawab lagi, sudah Bu, itu aja, ambil dari firman Tuhan, renungan 3 menit. Nah, baru dari sana itu saya ngeh ya, iya, kenapa nggak dari situ? Karena ada tema-temanya yang diberikan ya. Temanya adalah apa temanya bulan ini tuh? Panutan ya, panutan. Siapa panutan kita? Aduh, panutan di dalam Alkitab tuh banyak sekali. Siapa tokohnya? Banyak sekali. Ya itulah yang buat saya bingung. Tapi ternyata begitu Pak Tim ngomong itu langsung ada pencerahan buat saya. Ya saya ambil perenungan firman Tuhan itu dari apa yang kemarin pagi saya bawakan. Ya, nah kita sama-sama belajar malam ini ya kita sama-sama belajar karena saya juga terus belajar. Kalau saya juga mikir kalau saya tidak dikasih tugas ini, saya juga nggak belajar lebih dalam lagi. Jadi puji Tuhan dengan adanya beban ini, saya boleh belajar lebih dalam lagi dan lebih mengerti lagi akan kehendak Tuhan di dalam hidup saya. Nah, firman Tuhan pada malam hari ini saya ambil di dalam kitab Mazmur 131 ya. Mazmur 131 itu cukup pendek, tidak terlalu panjang, hanya 3 ayat saja. Tetapi di dalam ayat-ayat ini maknanya begitu dalam. Saya bacakan. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih, jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, di dalam pasal ini, Daud menulis Mazmur yang menunjukkan kerendahan hatinya di hadapan Tuhan. Padahal kita tahu ya,
Siapa Daud? Daud adalah salah satu orang yang diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Tuhan sendiri yang memberkati Daud melalui Samuel. Dia sendiri yang memilih Daud melalui Samuel ya. Daud sudah diurapi sejak dia muda. Tuhan menolong Daud melawan Goliat, mendudukkan Daud sebagai raja atas bangsa Israel. Menolong Daud ketika terjadi pemberontakan hingga akhir hayatnya. Bahkan Tuhan menjanjikan bahwa Mesias akan datang dari keturunan Daud. Sehingga Yesus pun disebut sebagai anak Daud. Nah, selain itu Daud menulis begitu banyak mazmur yang salah satunya kita baca pada malam hari ini ya. Tapi dalam mazmur ini Daud justru tidak ingin memegahkan diri atas segala sesuatu yang pernah dicapainya. Daud menyadari bahwa semua yang ia dapatkan itu, ia lakukan itu adalah karena pertolongan Tuhan semata. Ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari mazmur Daud ini ya. Nah, yang pertama, kita ulas satu persatu ya. Mazmur 131 ayat 1a. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Ya, kita tidak boleh memandang orang lain itu dengan sombong ya. Setiap manusia punya jalan hidupnya masing-masing. Nah, bagaimana kita melihat keadaan orang lain, membandingkan keadaan orang lain dengan diri kita. Kalau ada orang lain yang lebih kondisi secara ekonomi itu di bawah kita, atau orang lain itu saat ini sedang mengalami biasa kedudukan seseorang itu yang lebih rendah dari kita. Nah, seharusnya kita ini bersyukur ya bahwa Tuhan masih memberkati kita dengan luar biasa. Ya. Tuhan mengajar kita untuk bersyukur atas apa yang kita miliki. Juga kalau kita di gereja, ya, mungkin dari kita ini punya kedudukan, bukan punya kedudukan ya. Apa yang Tuhan percayakan pada kita? Kita sebagai aktivis gereja, sebagai orang yang punya punya posisi di dalam gereja, itu membuat kita itu kadang merasa sombong, merasa tinggi hati. Belum tentu jemaat-jemaat lain itu kedudukannya lebih rendah di hadapan Tuhan. Ya, mungkin mereka itu kedudukannya lebih tinggi di hadapan Tuhan karena mereka selalu mendoakan pelayanan kita, sementara kita kadang lupa untuk mendoakan orang-orang itu. Nah, itulah seharusnya kita lebih bersyukur atas apa posisi kita saat ini. Bagaimanapun kondisi kita saat ini, kita harus lebih bersyukur. Di dalam Amsal 18 ayat 12 dituliskan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Kita harus lebih rendah hati, lebih bersyukur atas kondisi kita. Ya. Yang kedua, Mazmur 131 ayat 1b. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau terlalu ajaib bagiku. Nah, sebagai manusia, bukannya kita tidak boleh punya cita-cita atau iman yang besar, punya keinginan ya. Tetapi ada bagian-bagian tertentu ya, yang itu merupakan bagian kita. Ada bagian-bagian tertentu yang merupakan bagian orang lain, dan ada bagian-bagian tertentu yang merupakan bagian Tuhan. Kita tidak dapat mengerti rencana-rencana Tuhan, karena rencana Tuhan itu terlalu ajaib. Namun disitulah kita boleh berserah pada Tuhan. Ketika kita berkata, jadilah kehendak-Mu Tuhan, maka disitulah Tuhan hadir dan mewujudkan rencananya. Bahkan ketika kita masih belum paham, belum mengerti apa sebenarnya yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nah, saudara, di sini saya kalau flashback lagi ke belakang ya,
26 tahun yang lalu. Anak saya yang kedua lahir. Saya mendapatkan seorang bayi laki-laki. Di dalam keluarga suami, anak laki-laki itu jarang sekali. Maksudnya tidak banyak. Satu keluarga cuma punya satu anak laki-laki. Ya, dari omnya, tantenya itu semua cuma punya satu anak laki-laki. Jadi anak laki-laki itu sangat jarang. Nah, apalagi orang totok ya, sangat-sangat mengharapkan dan membanggakan anak laki-laki. Nah, begitu saya punya anak kedua ini laki-laki, waduh, senengnya luar biasa. Semuanya senang. Apalagi waktu itu masih ada ama. Jadi tuama ya. Jadi ini cicit ya. Evan ini jadi cicitnya. Itu sungguh bahagianya, sungguh senangnya luar biasa. Tapi dengan berjalannya waktu, anak ini bertumbuh, masuklah waktu sekolah. Waktu itu umur TK ya, saya masuk TK sekitar umur 4 tahun. Nah, disitulah baru kelihatan, loh, kok begini anak ini? Dia nggak bisa ngikutin pelajaran, nggak bisa. Jadi di kelas itu muter aja, nggak mau diem, nggak bisa diem. Secara verbal dia bagus. Secara fisik dia oke, tapi tidak bisa, kadang dia tidak bisa mengungkapkan apa maunya. Kontak ininya, komunikasinya tuh sulit sekali. Jadi nggak bisa diem, dan dia tidak bisa menerima pelajaran. Fokusnya kurang, sangat-sangat kurang. Waduh, saya bingung ya. Saya sama suami ini bingung. Kenapa anak ini? Waktu itu autis ya, anak autis itu belum terlalu ini ya, belum terlalu banyak. Jadi kita mau kemana waktu itu masih bingung. Masih bingung, enggak seperti sekarang ya, semua fasilitas itu sudah ada, tenaga ini apa, dokter itu sudah banyak, psikolog, psikiater itu lebih banyak sekarang ya, lebih terbuka. Waktu itu untuk Evan itu sulit sekali. Nah, bingung. Dan saya tuh kecewa sekali. Aduh Tuhan, kenapa kamu beri anak laki? Kita sudah senang apa? Tapi kok jadinya begini? Nah, akhirnya singkat cerita, ya kita bawa ke psikolog, ke psikiater, yang kemudian diarahkan sama psikiater, oh kamu harus sekolah di tempat yang ini, yang kelasnya kecil, yang gurunya telaten, dan lain sebagainya. Memang butuh perjalanan panjang untuk Evan. Prosesnya itu panjang sekali. Sampai sekarang pun kita bilang, kita tetap membimbing dia, manage dia, tetapi hasil yang kita dapatkan itu luar biasa. Justru dengan adanya Evan di dalam keluarga kami, saya dan suami itu diajar untuk lebih telaten, untuk lebih sabar, untuk lebih berani mengungkapkan ya, kita lebih berani menerima. Kita pasrah, kita menerima, dan kita justru dari situlah kita ini belajar untuk lebih terbuka, untuk lebih mengerti kondisi. Waktu itu saya banyak sharing di sekolah dia pun, di teman-teman yang punya anak seperti ini. Kami bersyukur bersyukur sekali karena apa? Anak ini secara fisik normal. Banyak anak-anak di luar sana yang lebih tidak normal daripada Evan. Ya. Saya bersyukur itu, dan nyatanya toh sekarang Evan bertumbuh dengan baik, dia bisa sekarang jauh lebih baik, jauh lebih baik. Saya bersyukur. Saya tidak bisa ngomong, oh Tuhan kenapa Tuhan berikan ini. Tuhan pasti punya maksud yang baik di dalam hidup kita. Ya. Oke, lanjut ke ayat yang berikutnya, Mazmur 131 ayat yang kedua. Sesungguhnya aku telah mendiamkan
dan menenangkan jiwa. Seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, terdiam. Seperti anak yang diam dekat ibunya. Nah, saudara, pada waktu saya membaca ayat ini, saya tuh bingung. Kenapa Daud ini menggambarkan, penggambaran Daud ya, menggambarkan seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Kenapa dia menggambarkan sebagai seorang anak? Maka gambar yang saya ambil di sini adalah seorang ibu dan dua orang anak. Anak ya, bukan bayi. Kalau menurut saya lebih touch-nya lebih kena mana? Kalau saya ngomong seperti bayi yang menyusu di dalam dekapan ibunya. Ya, seperti bayi jiwaku dalam diriku. Nah, penggambaran seorang bayi, itu kalau kita lihat bayi yang menyusu di dalam dekapan ibunya, itu kan lebih, penggambarannya itu lebih kena ya, lebih ayem, tenang, ya. Kenapa Daud menggambarkannya tidak seperti bayi? Saya sempat pada Pak Tim ya. Pak Tim cuma tingkat kedewasaan. Akhirnya saya belajar lagi, saya renungkan lagi, saya cari lagi dari selain dari Alkitab, saya cari lagi dari yang sumber-sumber lainnya. Nah, akhirnya saya ngerti. Ya, Tuhan, seorang bayi itu adalah seorang bayi itu, kalau saya bilang itu makhluk yang paling egois. Kenapa egois? Yang merengek, ibunya meladeni dia. Dia menjerit, ibunya ada di dekat dia. Selalu diladeni. Pasti kita yang sudah jadi ibu ini pasti mengalami hal-hal yang seperti itu ya. Kita sudah mengalaminya ya. Kita ngerti bahasa bayi. Nah, setiap bayi itu nangis, setiap bayi menjerit-jerit, pasti kita mencukupkan apa yang dia mau, menolong dia, mendapatkan, dia selalu mendapatkan dengan cara yang itu. Tetapi seorang anak yang disapih itu anak ini berada dalam kondisi sudah berumur sekitar 2 tahun, 3 tahun. Ya, sudah besar, sudah cukup besar. Jadi dia tidak boleh minum ASI lagi, minum air susu ibunya lagi. Karena satu, secara medis pun, bila anak itu sudah umur 2 tahun lebih, itu kondisi gizi dari ASI itu pun sudah tidak memadai untuk bayi ini. Dan si anak ini pun harus makan makanan yang lebih keras. Supaya, ini juga untuk kebaikan dia, supaya dia bisa bertumbuh, dia bisa berkembang menjadi anak yang lebih besar, menjadi balita, menjadi terus menjadi dewasa. Nah, demikianlah dengan kita. Tuhan, ya itulah tahap perkembangan. Ya, Tuhan supaya kita terus berkembang, terus beriman. Ada masa kita menjerit, kita ada jawaban dari Tuhan. Bukan Tuhan meninggal, memberikan yang satunya bagi kita. Maaf, terputus. Suara saya jelas? Oke, Bu. Halo? Ya, oke. Halo? Pak Tim?
Oke. Ya. Jelas, Pak? Oke, ya. Jelas. Nah, oke, saya sambung lagi ya. Nah, itulah. Off kamera aja, katanya. Kamera di off. Off kamera ya? Ya, yes, oke. Oke. Nah, di sanalah ya saya baru mengerti bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan sudah memberikan anak satu-satunya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk hadir ke dunia ini, untuk menjaga kita, untuk melindungi kita, dan menebus kita. Tuhan jauh lebih penting daripada persoalan yang kita hadapi. Asalkan ada Tuhan, itu cukup. Ya, seperti seorang anak, asalkan ada ibunya di dekatnya, it's enough. Kehadiran Tuhan itu jauh lebih penting daripada persoalan yang kita hadapi. Seperti yang juga disebutkan oleh Paulus di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Oke, kita lanjut pada ayat yang terakhir. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Daud tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia tahu kepada siapa dia berharap. Demikian kita pun harus selalu berharap kepada Tuhan. Percuma kita berharap kepada apa yang kita miliki, kepada harta kita, ataupun kepada orang lain. Boleh kita ini curhat kepada hamba Tuhan, kita curhat kepada teman-teman ya yang bisa menguatkan kita, boleh. Tetapi tetap andalkan Tuhan. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Itu jauh lebih baik. Ya, di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-5 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Berharap kepada Tuhan bukan hanya pada saat kondisi kita sedang baik saja ya, tapi kondisi apapun, apalagi dalam kondisi sekarang yang tidak menentu ini, kita berharap hanya kepadanya. Ya, di dalam setiap masalah kita ada kekuatan dari Tuhan. Karena kita tahu Tuhan ada di sisi kita. Seperti anak yang disapih. Semakin dewasa dalam pengharapan kepada Tuhan. Ya. Yang terakhir. Nah, di dalam masa-masa yang sulit seperti saat ini ya. Kita harus bertekun di dalam doa. Doa adalah satu-satunya andalan kita, kekuatan kita, dan mazmur kita kepada Tuhan. Berharap terus kepadanya. Dengan iman kita percaya Tuhan mendengar setiap keluh kesah kita. Dan kita menantikan jawaban Tuhan dan pertolongannya dengan tidak jemu-jemu. Saya tutup terakhir dengan ayat firman Tuhan di dalam Filipi 4, ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Itulah firman Tuhan yang bisa sampaikan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan menguatkan dan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan pada hostnya.